Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan sekalian pada video kali ini. Pada video kali ini saya akan membacakan dan memberikan komentar terkait dengan artikel Ketuhanan yang Berkebudayaan menurut Insinyur Soekarno. Pada bagian pertama yaitu pengantar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau memiliki sejarah tersendiri dan nenek moyang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia terdiri dari beraneka ragam budaya, ras, suku, dan agama. Walaupun penduduk di Indonesia beraneka ragam, tapi mereka hidup berdampingan dengan damai, saling membantu dan saling menghargai antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya. Pada sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato untuk mengemukakan usulan tentang dasar negara, dan salah satu dari usulannya tersebut, beliau menyebutkan konsep ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, konsep ketuhanan yang berkebudayaan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidato pengusulan asas dasar negara di sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan 5 rancangan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Kebangsaan. 2. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3. Mufakat ataupun demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Paham kebangsaan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno mengarah kepada arti luas, yaitu kesatuan Indonesia yang terdiri dari kepulauan. Bangsa Indonesia merupakan seluruh manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal di kesatuan semua pulau. Pulau di Indonesia dari ujung Sumatera sampai Irian. Hal tersebut dalam pidato Insinyur Soekarno. Saya minta saudara Ki Bagus Hadi Kusumo dan saudara Islam lainnya, maafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan ini. Saya pun orang Islam, tapi saya minta kepada saudara, janganlah saudara-saudara salah paham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti sempit. Tetapi, saya menghendaki satu nasionalis taat, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu nasionalis taat itu Indonesia bukan berarti taat yang sempit, sebagai saudara Ki Bagus Hadi Kusumo katakan kemarin. Maka Tuhan adalah orang bangsa Indonesia, Bapak Tuhan pun adalah orang Indonesia, Nenek Tuhan pun bangsa Indonesia, Datu-datu Tuhan, nenek moyang Tuhan pun orang Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagus Hadi Kusumo itulah kita dasarkan negara Indonesia. Prinsip kedua yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah dalam pidatonya yang berbunyi, kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua, inilah filosofis prinsip yang nomor 2 yang saya usulkan kepada tuan-tuan yang boleh saya namakan internasionalisme. Risalah sidang BPU ke PPKI 28 Mei 1945 sampai dengan 22 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998. Halaman 92 sampai 93. Risalah sidang BPU PPKI 28 Mei 1945 sampai 22 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998, halaman 97. Prinsip yang ketiga adalah mufakat. Dasar perwakilan, dasar dan permusyawaratan. Menurut Insinyur Soekarno, Indonesia bukanlah negara untuk satu orang, bukan juga untuk satu golongan. Walaupun golongan itu kaya, namun negara Indonesia didirikan untuk semua kalangan. Satu buat semua, semua buat satu. Prinsip yang keempat adalah kesejahteraan. Sesuai dalam pidato beliau, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tapi permusyawaratan dalam mencari hidup, yakni politik, ekonomi, demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima menurut Insinyur Soekarno adalah Tuhan yang Maha Esa, yang dalam pidatonya beliau menyampaikan segenap rakyatnya hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme dalam beragama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Selanjutnya arti kebudayaan. Dalam pidato Insinyur Soekarno, beliau mengatakan bertuhan secara kebudayaan. Kebudayaan mempunyai beberapa definisi. Menurut Taylor, definisi budaya adalah keseluruhan kompleks yang memuat pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum adat kebiasaan, dan segala kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Selanjutnya, keterkaitan antara ketuhanan yang berkebudayaan dengan keanekaragaman agama dan budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang, di mana mereka tinggal tersebar di
pulau-pulau Indonesia. Mereka juga mendalami wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban, kelompok-kelompok, suku bangsa, dan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Karena hal tersebut tidak dapat dipungkiri, adanya keanekaragaman budaya di Indonesia. Dalam setiap agama tersebut pastilah ada perintah bagi umat untuk beribadat. Dalam melakukan ibadat pun, negara memberi kebebasan. Justru malah melindungi kemerdekaan mereka yang sedang beribadat. Oleh karena itu, hendaknya umat agama yang lain sehingga kerukunan antar umat agama terhadap umat agama yang lain sehingga kerukunan antar umat pun terjaga. Seperti yang dikatakan oleh Presiden keempat Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur mengenai Pancasila sebagai ideologi dalam kaitan dengan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan tetap saling berbeda, baik secara kelembagaan maupun orientasi kehidupannya. Dan pada akhirnya kita sampai pada penutup. Indonesia terdiri dari beraneka ragam budaya yang khususnya agama. Agama di Indonesia juga terdiri dari 6 agama, yang diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Untuk mencapai persatuan negara dibutuhkannya kerukunan antara umat agama yang satu dengan yang lain. Maka dengan itu, Insinyur Soekarno dalam mengemukakan prinsip dasar negara yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Maksudnya yaitu setiap orang bebas memilih dan memeluk agama yang mereka percayai. Bebas melakukan ibadat sesuai dengan perintah agamanya masing-masing. Saling menghormati antara umat agama yang satu dengan umat agama yang lain. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama, sehingga terciptanya suasana kehidupan yang harmonis. Dapat disimpulkan bahwasanya artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang konsep ketuhanan yang berkebudayaan dari Insinyur Soekarno, yang mencerminkan semangat persatuan dan keanekaragaman Indonesia. Pendekatan Soekarno untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dengan kepercayaan kepada Tuhan yang sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural. Konsep ini juga relevan dalam konteks saat ini, di mana tantangan toleransi antaragama sering muncul. Dengan mengamalkan nilai-nilai bertuhan secara kebudayaan, masyarakat Indonesia dapat terus membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan bersama yang harmonis. Secara keseluruhan, artikel ini memberi pemahaman penting tentang bagaimana Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai universal yang harus dijunjung tinggi untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Terima kasih. Saya Muhammad Arman Rambudia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.